Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Baru Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi pada video kali ini kami akan membahas pembahasan soal ya. Di sini pembahasan soal tentang matematika dasar. Jadi teman-teman yang pernah mengerjakan atau pernah ikut SBMPTN itu pasti ada suatu matematika dasar ya. Jadi kenapa sih disebut matematika dasar? Di sini itu butuh perhitungan yang dasar tapi secara waktu itu cepat. Nah, selain digunakan di SBMPTN, matematika dasar di sini itu juga digunakan di ujian mandiri, OSN, dan CPNS. Biasanya keluar di sini tipikal soalnya. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke soal yang pertama ya. Jika X sama dengan 24% dari 70 dan Y 70% dari 24, maka A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, X dan Y tidak dapat ditentukan, E, X kuadrat lebih dari Y. Jadi jawabannya adalah X sama dengan Y. Jadi cara cepatnya ya teman-teman, di sini itu ketika ada suatu nilai X 24% kali 70 atau Y 70% dari kali 24, itu kalau kita definisikan cara biasa, itu 24/100 kali 70 dan Y 70/100 kali 24. Kalau kita lihat terperinci, itu yang sama itu dari dua nilai di sini itu penyebutnya sama-sama 100 atau pembagian 100. Dan kita lihat pembilang itu juga sama, tapi beda penempatan. Tapi itu tidak berpengaruh pada perkalian. Jadi nilai itu pasti sama. X sama dengan Y. Jadi kunci dari tipikal soal di sini ketika teman-teman punya atau ketemu soal seperti ini yang nilainya sama tapi persentasenya beda, itu hasilnya itu pasti sama. Karena 24 kali 70 dengan 70 kali 24 tuh hasilnya sama. Seperti itu. Jadi tinggal kalikan saja, itu hasilnya sama. Jadi untuk tipikal soal di sini jawabannya itu pasti C. Lanjut soal yang kedua. Akar 3136 sama dengan A46, B56, C66, D74, E54. Jadi jawabannya adalah B56. Jadi kalau di sini teman-teman pasti bisa mengerjakan, tapi ini akan memakan waktu kalau cara biasa. Jadi untuk mengetahuinya gimana cara cepatnya, di sini teman-teman tuh ada metode atau triks dan triknya. Suatu bilangan ketika diakarkan yang angka terakhirnya itu 6, pasti itu hasil kuadrat dari angka 4 atau enggak 6. Jadi kan ketika kita 4 dikuadratkan itu 16. Angka terakhirnya 6. 6 dikuadratkan itu 36. Hasilnya angka terakhirnya 6. Jadi akar 3136 itu kemungkinan ada dua, yaitu yang mempunyai nilai terakhir 6 dan 4. Seperti itu. Selanjutnya gimana untuk mengetahui di sini hasilnya? Jadi kita lihat dulu ya tips dan triksnya. Kalau kita lihat kuadrat dari 4, di sini tuh ada 4 kuadrat, 14 kuadrat, 24 kuadrat, 34 kuadrat. Itu hasilnya terakhir tuh 6 semua. Angkatannya karena 4 dikuadratkan itu hasilnya pasti 6. Nah, sedangkan 6 kuadrat, 16 kuadrat, 26, 36, 46, 56 dan seterusnya itu hasilnya 6 juga. Gimana untuk membedakan ini apakah kelipatan 4 atau kuadrat dari 6 seperti itu. Maksud saya itu kuadrat dari 4 atau kuadrat dari 6. Jadi membedakannya gini. Jadi yang pertama kita lihat ya formasi dari kuadrat 4 dan kuadrat 6. Kita sebut di sini kuadrat 4, di sini kuadrat 6. Di sini kita lihat formasi ya. Ketika kita lihat angka terakhir 6 semua, jadi kita lihat angka 2 dari terakhir. Kita lihat angka 2 dari terakhir dari kuadrat 4 itu formasinya 19753. Jadi di sini tuh ada angka 19753. Jadi berulang lagi 19753. Gimana yang kuadrat 6? Kita lihat angka keduanya itu 35791. 35791. Jadi
kuncinya itu 35791. Jadi kalau kita lihat akar 3136 itu gimana? Jadi kita lihat aja. Angka kedua itu kan 3. 3 kan ya? 3 itu mungkin enggak kalau misalkan kita lihat pada soal di sini ya. 3 itu kalau kita lihat dari 4 itu ada di posisi 44 kuadrat dan 94 kuadrat seperti itu. Kalau kita lihat angka kedua ya. Angka di 44 kuadrat dan 94 kuadrat. Sedangkan di jawaban itu tidak ada yang angka 90-an. Tapi kalau 40-an itu 44. Di sini nggak ada 44, ada yang 46 seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang kuadrat 6 itu angka kedua ya, di 3 angka kedua atau angka 3 ini kan merupakan angka kedua dari terakhir ya. Kita lihat angka ketiga di sini itu ya angka 3 ini ada di mana? Di sini sama di sini. Jadi angka di 6 kuadrat dan 56 kuadrat. Pilihannya ada 2. 6 kuadrat dan 56 kuadrat. 6 kuadrat tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah 56 kuadrat seperti itu. Jadi teman-teman tinggal bedakan saja. Yang pertama 4 kuadrat itu 19753. Kalau yang kedua itu 35791. Jadi kebalikannya. Jadi kalau di sini diakarkan lagi cara cepatnya, kita lihat dulu. Angka terakhirnya 6. Otomatis jawabannya itu kalau enggak angka terakhir 6 atau enggak 4. Kita eliminasi. Kita lihat angka yang kedua. Angka kedua di mana? Kalau kita lihat 4, angka kedua ini 3 nih. Kita lihat di kuadrat 4. Di posisi berapa di angka ketiga? Nah, di kuadrat 6, dia di posisi berapa? Mana yang mungkin? Seperti itu. Lanjut yang soal yang ketiga. Soal yang ketiga ya. Pompa A mengalirkan air sebanyak 150 liter dalam 40 menit. Sedangkan pompa B dapat mengalirkan air sebanyak 150 liter dalam waktu 50 menit. Berapa persen pompa air A memompa lebih cepat dari pompa B? A 60%, B 45%, C 30%, D 27%, E 25%. Jawabannya adalah E 25%. Gimana caranya? Itu cara biasa ya. Jadi cara biasa itu kita hitung kecepatannya jadi volume per waktu. A yang 150 liter per 40 menit kita sederhanakan jadi 15/4 liter per menit. Yang B 150 liter per 50 menit kita sederhanakan 3 liter per menit. Jadi selisih kecepatan dari A dengan B itu 15/4 dikurangi 3 sama dengan 3/4. Jadi ini selisihnya atau perbedaan dari kecepatan A dan B. Jadi kalau kita lihat persentase kecepatannya tinggal persentase kecepatan kali 3 sama dengan 3/4. Itu nilainya di sini. Jadi K itu sebesar 25% seperti itu. Nah, gimana cara cepatnya? Karena jumlah liternya sama, 150 liter, waktu pompa A berbeda dengan pompa B dengan selisih 10 menit. Jadi kan 40 dengan 50 kan selisih 10 menit nih. B itu lebih lambat 10 menit dan A itu lebih cepat 10 menit. Dengan selisih 10 menit lebih cepat dari B, maka dapat disimpulkan persentase selisih kecepatan. Jadi 10 menit perbedaannya itu dibandingkan 40. Kenapa 40? Kenapa yang A bukan B? Karena di sini tuh 10 itu menjabarkan bahwa B itu lebih lambat. Pompa B itu lebih lambat 10 menit dari A. Otomatis 10/40 kali 100%, jadi 25%. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan itu sama. B itu 25% lebih lambat, sedangkan A 25% lebih cepat. Seperti itu. Jawabannya adalah 25%. Soal nomor 4. Manakah nilai berikut yang terkecil? A 7% dari 7, B 1% dari 65, C 4% dari 20, D 25% dari 3, E 9% dari 10. Jawabannya adalah 7% dari 7. Jadi kalau kita lihat nilai terkecil, teman-teman tinggal kalikan saja. 7 kali 7, 1 kali 65, 4 kali 20, 25 kali 3, 9 kali 10. Mana yang terkecil? Itu jawabannya. Karena suatu persentase itu kita tinggal kalikan atasnya saja pembilangnya. Karena penyebutnya itu pasti 100 sama seperti itu. Lanjut ke soal yang kelima. 12/20 sama dengan A per 5 sama dengan 9 per B, maka nilai A plus 2B sama dengan A 31, B 43, C 42, D 33, E 30. Jawabannya adalah 33. Jadi kalau kita lihat di sini ya, itu 12/20 itu kan sama dengan A per 5. Jadi kita lihat 20 menjadi 5. Berarti 12 itu berapa A-nya ini? Jadi kita lihat,
20 menjadi 5 itu kan 20 bagi 5 itu 4. Otomatis kan 12 dibagi 4 sama dengan A. A itu sama dengan 3. Karena 12 bagi 4. A sama dengan 3. Nah, karena di sini kita jelaskan ya. 12 per 20 sama dengan A per 5. Jadi 20 bagi 5 itu sama dengan 4. Atau 20 bagi 4 jadi 5. Otomatis kita bagi 4 juga. 12 bagi 4 berarti nilai A-nya itu 3. Jadi 3 per 5. Jadi A-nya 3. A sama dengan 3. Gimana B? Kita bandingkan saja. Berarti kan kita udah dapat nilai A nih. 3 per 5 sama dengan 9 per B. Jadi B sama dengan 9 kali 5 per 3. 9 per 3 itu 3, 3 kali 5 berarti 15. Jadi B-nya itu 15. Nah, yang ditanya apa? A plus 2B. Jadi A-nya 3 plus 2 kali B. B-nya 15. Jadi sama dengan 3 ditambah 2 kali 15 berapa? 30. Berarti sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah 33. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Di sini matematika dasar itu sangat dasar, mungkin sangat mudah ya, tapi kita memerlukan konsentrasi dan waktu yang cepat untuk mengerjakan soal ini. Karena kita itu berkompetisi, bukan mencari nilai yang untuk memenuhi benar tidaknya, tapi kita berkompetisi dengan peserta lain seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe tentunya di channel ini. Saya tutup. Terima